Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya rukun wudhu itu ada berapa Pak? Rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6 ya. Ada 6. Kita niat, kita membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan sikut, lalu membasuh sebagian dari kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, yang terakhir adalah kaki. Nah, di situ adalah rukun-rukun wudhu. Nah, ini apabila kita perhatikan di dalam Islam itu setiap amal ibadah, setiap perbuatan yang terkandung di dalamnya adalah ibadah itu mensyaratkan yang pertama adalah niat, apapun ibadahnya, karena itu akan menjadi penentu apakah perbuatan tersebut bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak. Bahkan di situ bisa menentukan dari niatan tersebut apakah ibadah tersebut sifatnya sunnahkah atau sifatnya wajibkah, atau bahkan bisa menentukan apakah dia itu haram. Jadi ibadah itu sama, jenisnya sama. Contoh misalnya sholat, ya, sholat ketika seseorang sholat itu taruhlah jam 5:30 misalnya, 5:30 pagi. Nah, ketika kita melihat seseorang di dalam musola, dia sholat jam 5:30 pagi. Nah, itu ada beberapa kemungkinan dia sholat. Ya, di dalam ada beberapa kemungkinan dia sholat. Di sana bisa jadi dia ada menjalankan sholat subuh, atau qobliyah subuh, atau sholat syukur wudhu, atau sholat istigharah, atau sholat tahiyatul masjid. Itu kita ketika kita melihat seseorang sholat pada waktu tersebut, itu minimal ada lima jenis sholat yang mungkin bisa dikerjakan oleh seseorang tersebut. Gerakannya sama, jumlah rakaatnya juga sama, dua rakaat. Ya. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sholat sama seperti sholat seperti yang biasa kita kerjakan. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niat. Dia niatnya apa? Oh, dia niat sholat qobliyah subuh. Ya, berarti apa yang dia laksanakan adalah qobliyah subuh. Tadi gerakannya apa? Sama seperti sholat tahiyatul masjid. Sama gerakannya seperti sholat qobliyah atau sholat subuh itu sendiri. Sama. Jadi ibadah yang sama, tapi bernilai beda atau bermaksud beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tergantung niat. Karena amat sangat penting niat tersebut di dalam Islam. Makanya di dalam Islam itu setiap amal ibadah itu selalu merukunkan, menjadikan niat itu menjadi rukun di dalam setiap amal ibadah. Karena penentu nilai dari ibadah itu sendiri. Karenanya dalam Islam itu amat sangat penting kedudukan niat di dalam ibadah. Selalu ditempatkan di awal, nggak bisa niatnya terakhir. Nggak bisa niatnya terakhir. Niat itu berbarengan dengan ibadah yang kita laksanakan. Nah, di dalam kitab Safinatul Najah ini disebutkan faslun an-niyah. Faslun an-niyah faslu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi fasal niat adalah menyengajakan suatu perbuatan berbarengan atau bersamaan dengan perbuatannya. Faslu syai'in muqtarinan bi fi'lihi.
Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya niat itu harus selaras, harus berbarengan dengan perbuatan atau amal ibadah yang dilaksanakan saat itu. Contohnya ketika takbiratul ihram, ketika sholat itu, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, di situ kita pasang niat. Ya, kita pasang niat. Allahu Akbar di dalam hati, kita berniat, ya Allah saya niat puasa, saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat lima hitam. Kita pasang niat. Walaupun tidak secara terang seperti itu. Jadi terbesit di dalam hati, ya. Jadi niatnya itu ada di dalam hati. Yang namanya usolli, fardhu, isya'i, nah itu adalah lafaz. Nah lafaz itu untuk menegaskan niat bisa kita baca sebelum takbiratul ihram. Tapi ketika kita meniatkan dalam sholat itu kita niatkan, kita pasang niat tersebut ketika takbiratul ihram. Begitu juga dengan wudu. Dengan wudu kapan kita pasang niat wudu? Pasang niat wudu itu kita baca ketika atau kita niatkan dalam hati ketika kita membasuh muka. Yang wajib itu mulai dari membasuh muka, bukan ketika mengucap tangan. Tapi ketika awal membasuh muka kita niatkan, kita berwudu untuk sholat, ya, sebagai rukun dari sholat seperti itu. Nah, disitulah kedudukan niat. Niat itu sangat penting dalam Islam. Niat itu ada di dalam hati. Ya, niat itu ada di dalam hati, Pak. Yang selama ini kita ungkapkan, kayak kita sebelum berpuasa kemarin, setiap pada sholat tarawih, sholat witir, senantiasa kita berniat, melafazkan niat. Nah itu adalah lafaz. Niat sebenarnya apa? Niat sebenarnya ada di dalam hati. Nyaris tidak diketahui oleh seluruh orang lain. Itu nyaris tidak diketahui karena letaknya niat ada di dalam hati. Adapun mengucapkannya adalah sunnah. Nah, dia sebutkan, ya, tadi wa mahalluha qalbu wa taraffudhu biha sunnatun. Jadi tempat niat adalah di dalam hati, wa taraffudhu biha sunnatun, dan melafalkannya adalah sunnah. Wa waqtuha inda qusri awali juz'i minal wajhi. Jadi apa yang dibacakan niat ketika berwudu itu ketika kita membasuh muka. Wa tartibu alla yuqaddimu uswan ala muslim. Dan tertib adalah tidak mendahulukan satu anggota terhadap anggota yang lain. Jadi tadi awal kita niat, kita akhir dengan tertib itu dengan secara berurutan, ya, berurutan. Di dalam wudu berurutan, nggak boleh ketika kita berwudu kita langsung setelah cuci muka baru kita niat. Nah, nggak boleh, tetap niat itu ada di awal ketika kita membasuh muka. Setelah membasuh muka, kita kemudian membasuh kedua tangan, ya, membasuh kedua tangan sampai dengan sikut, lalu bagian dari kepala, membasuh kedua kaki dan juga kaki, itu harus berurutan. Nah itu mengenai niat, karena niat itu sangat penting dan menentukan dalam setiap amal ibadah kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa kulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi hadisnya itu hadis yang panjang sebenarnya. Tapi yang sering kita dengar itu adalah innamal a'malu binniyat wa kulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu dengan niat. Wa kulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi hadis panjangnya terjemahnya kurang lebih seperti. Jadi waktu itu
ketika Nabi sedang berhijrah dari Mekah ke Yathrib atau ke Madinah, itu ada seseorang yang meniatkan, yang ikut hijrah tapi niatnya nggak hijrah, tapi niatnya itu ingin menikah dengan wanita pujaannya. Ada itu waktu zaman Nabi. Nah, ketika Nabi mengetahui hal tersebut, maka turunlah hadis ini. Nah, sebab urutnya seperti itu. Jadi, barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka baginya pahala berhijrah karena Allah. Dan barang siapa berhijrah karena ingin menikahi seseorang, maka itulah yang akan didapat. Hanya sekedar menikah kepada seseorang. Nah, itu sebab urutnya. Sebab turunnya hadis innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu berdasarkan niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niat yang paling tinggi apa? Niat yang paling tinggi itu adalah ikhlas. Ikhlas. Yang paling rendah riya. Yang paling rendah adalah riya. Alhamdulillah, ketika kita berniat karena selain Allah, bukannya pahala yang kita dapat, tapi adalah dosa. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, Innallaha kataba hasanat wa sayyi'at. Sesungguhnya Allah itu mencatat, menulis, membukukan al-hasanat, seluruh kebaikan, wa sayyi'at, dan juga seluruh keburukan. Itu membayar dalika. Kemudian Nabi menjelaskan maksud dari kata hasanat wa sayyi'at, dari perkataan menulis kebaikan dan menulis as-sayyi'at. Itu membayar dalika. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Faman hamma, barang siapa hamma itu memaksudkan diri, jadi benar-benar mewujudkan keinginan. Jadi gini Pak, apa perbedaan niat dan keinginan? Perbedaan niat dan keinginan itu mungkin selintas sama ya, niat dan keinginan. Mungkin contohnya seperti ini. Ketika kita tadi kan kita udah belajar tuh, niat itu adalah mengajarkan suatu perbuatan berbarengan atau bersama dengan amal ibadah tersebut. Itu adalah niat dan adanya di dalam hati. Sekarang perbedaan niat dan keinginan itu apa? Apakah kita menginginkan sesuatu itu sudah masuk niat? Saya nanti mau berbuat. Itu niat atau keinginan? Saya nanti mau tahajud saya nanti mau ngaji mau sholat atau ketika lewat depan musola, bentar lagi azan sholat asar, saya mau sholat asar tepat waktu. Nah, itu adalah niat atau keinginan? Keinginan. Kenapa? Karena kan yang sudah kita pelajari, yang namanya niat adalah mengerjakan suatu perbuatan bersamaan dengan perbuatan. Jadi ketika kita meniatkan sesuatu, saat itu juga kita kerjakan. Nah, ketika kita terbersih sesuatu dan belum kita kerjakan, masih nanti kita kerjakannya, itu adalah keinginan. Ketika kita lewat, ada mau sholat, bentar lagi aja, terus saya mau sholat, itu baru keinginan. Baru lintasan hati Pak, baru lintasan hati. Keinginan itu ada dua, keinginan yang sekedar keinginan, yang sekedar keinginan angan-angan, kan itu angan-angan, ya bisa bersama dengan angan-angan. Nah, nanti saya mau mudik mau silaturahim, itu angan-angan tuh. Kalau misalnya ada rezeki, boleh situasinya kondusif, saya mau mudik, itu angan-angan. Tapi dia akan naik derajatnya menjadi sebuah kostum, menjadi sebuah ham, menjadi sebuah apa ham itu? Tekad. Naik Pak, dari sekedar keinginan atau angan-angan naik menjadi tekad.
Ya, tekad. Nah, tekad itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu apa? Suatu hal yang bernilai pahala tadi. Tekad. Nah, apa sih bedanya keinginan dan tekad? Tekad itu adalah mengusahakan dengan maksimal untuk mewujudkan keinginan kita. Contoh, saya ntar malam mau tahajud. Ya, saya ntar malam mau tahajud, mau bangun jam 3 misalnya, atau setengah 3 atau jam 2. Kalau sekedar keinginan, Pak, kalau cuma sekedar keinginan, ketika kita menginginkan kita tahajud ntar malam jam 3, tapi tidak dibarengi dengan tekad yang kuat, ya udah, nonton bola sampai jam 1, habis itu tidur. Harapannya bisa bangun jam 2, hampir nggak mungkin, Pak. Karena tekadnya itu kurang. Bahkan nggak ada tekadnya untuk melaksanakan keinginan dia. Tapi ketika seseorang itu berkeinginan untuk melaksanakan tahajud dan dia mengusahakan semaksimal mungkin keinginan dia agar terwujud, itu adalah tekad. Dia pasang alarm, dia tidur jam 9 malam atau jam 10, alarmnya juga ada banyak. Misalnya dia bilangin ke istri, ke anaknya, ntar kalau misalnya bangun jam sekian, tolong bangunin ayahnya, tolong bangunin bapaknya. Pokoknya dia mengkondisikan seluruh kondisi yang ada di sekitar dia untuk benar-benar bisa mengupayakan agar bangun sholat tahajud. Itu adalah tekad. Nah, ketika dia sudah mengusahakan itu, sudah melaksanakan HAM, tadi disebutkan HAM, paman HAM, barang siapa yang benar-benar bertekad untuk melaksanakan niatannya, untuk melaksanakan keinginannya, itu kalau dia tapi subhanallah, karena satu dan yang lain hal terlewat tuh. Yang tadi dia niatin jam 3 sholat tahajud dengan berbagai macam hal yang sudah dia siapkan, dengan tekad yang sudah dia siapkan, tidur jam 9, dia pasang alarm sampai 3 misalnya gitu ya. Udah gitu dia ingatin keluarga untuk bisa ngebangunin, tapi 12 juga kan. Tapi 12 juga bangun-bangun azan subuh. Nah, itu di situ disebutkan kata bahwa innahu hasanatan kamilatan. Maka Allah catat baginya adalah pahala kebaikan kamilatan, lengkap sempurna. Jadi bukan hanya sekedar keinginan. Saya mau tahajud, ya udah, ada pahala lumayan walaupun bangunnya subuh. Nggak bisa kayak gitu. Harus tekad. Ada usaha yang maksimal untuk mewujudkan. Ketika dia tidak mampu melaksanakan tekadnya tersebut, itu sudah dihitung satu pahala kamilatan, ya, lengkap, sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya, Pak. Keinginan, tekad, dan juga niat. Paham ya? Keinginan lebih ke angan-angan, tapi tekad itu angan-angan yang dia benar-benar usahakan untuk terwujud. Gitu. Nah, ketika dia dapat melaksanakan tekadnya, maka disitulah dia berniat. Ketika dia tidak mampu melaksanakan, maka dia ketika sudah bertekad dan tidak mampu melaksanakan, dia dapat satu pahala sempurna. Nah, di sini disebutkan wa in hamma biha fa'amilaha. Tapi apabila dia bertekad dan juga fa'amilaha dan dia melaksanakannya, kata bahwa innahu asrun hasanat ila sab'imi'atin difi ila ad'a. Ketika dia mampu melaksanakan tekad yang sudah dia tekadkan, ya, keinginan yang sudah dia tekadkan, maka baginya adalah pahala 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan seluruh pahala. Inna Allah yudhifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala semua semampu Allah, sekeinginan Allah. Minimal 10 kali lipat. Subhanallah. Jadi seperti itu. Itu apabila kita bertekad, kayak nanti kurban. Insya Allah saya mau kurban. Nah, usahanya apa nih?
Usahanya apa nih biar kita mau kurban? Saya berarti udah niat mau kurban, nggak terlaksana, insya Allah dapat pahala. Nggak begitu. Kita mesti berusaha. Caranya apa? Nabung. Dari kapan? Dari kemarin-kemarin seharusnya gitu ya. Tapi ya, saya baru punya uang sekarang, saya mau nabung. Mudah-mudahan 2 bulan ke depan tabungan saya full buat kurban. Ya udah, itu merupakan tekad juga. Ya, tapi ketika sampai dengan hari A kita tidak bisa melaksanakan kurban tersebut karena memang tadi dadanya kurang, kita udah dapat tuh pahalanya tuh. Yang penting kita ada usaha, bukan cuma sekedar ucapan saya mau pergi haji, insya Allah gitu. Tapi kalau ada usaha, nggak datang, nggak beli porsi, ya sama juga bohong. Nah, porsi kan kita nabung, kita lihatkan, walaupun dengan kemampuan kita yang terbatas. Misalnya kita pasang nih di rumah ada satu kencrengan, kita namanya tulis Pak. Ada misalnya 3 kencreng, 3 celengan, ya. Jadi sebaiknya gitu di rumah tuh kita siapkan yang kecil-kecil, celengan kecil-kecil biasanya dari apa namanya, dari kalau biskuit atau apa gitu ya. Saya namain Pak. 1 haji, 2 kurban, 3 sedekah subuh misalnya. Itu minimal 3. Jadi apa? Jadi kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang benar-benar berakal, benar-benar orang yang bertekad dalam hati untuk melaksanakan niatan kita, keinginan kita tiap hari tuh. Walaupun sehari hari misalnya cuma gopek 500 rupiah, itu niat, itu apa tekad? Kita masukin aja setiap hari. Ketika itu. Ya, ketika waktunya datang dan kita belum bisa melaksanakan, itu tetap dihitung sebagai suatu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus aja sih. Sampai dapat porsi, baru kita beli porsi untuk pergi haji. Sampai kita penuh, misalnya 2,5 atau 3 juta untuk kurban, alhamdulillah sudah terkumpul sekian. Nah itu dicatat sebagai sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu Pak. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asra hasanat ila 700 bintin ila ad'af. Jadi barang siapa yang dapat mewujudkan tekadnya, maka baginya adalah pahala 100 yang kebaikan ila 700 sampai dengan 700 bintin ila ad'af. Bahkan lebih dari itu berlipat-lipat ganda. Ya, Allah. Nah di sini disebut tadi, inallah kata hasanah saya, sesungguhnya Allah itu mencatat hasanah saya, kebaikan dan keburukan. Tadi sudah kita bahas mengenai kebaikan. Nah sekarang keburukan gimana? Wa in hamma bisayyi'atin, dan ketika seseorang itu bertekad untuk melaksanakan keburukan, ada tak? Orang bertekad untuk melaksanakan keburukan itu ada. Kejahatan yang terencana. Nah itu kalau dalam bahasa hukum pembunuhan berencana, itu hukumannya minimal seumur hidup Pak. Ya Pak Buni. Jadi pembunuhan yang terencana itu minimal di Indonesia ini kalau terbukti dia melakukan pembunuhan secara terencana, itu minimal hukumannya adalah seumur hidup, maksimal hukuman mati. Nah di sini ada poin hama di saya, barang siapa orang yang bertekad untuk melaksanakan asyiat, keburukan, kejelekan, kejahatan, falam ya'malha, dan nggak terlaksana tuh perbuatan tersebut karena satu dan yang lain Pak. Gitu ya. Kata bagiha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Allah catat bagi dirinya adalah satu kebaikan, kebaikan yang sempurna. Nah juga lah misalnya pemerintah kalau mau membongkar rumah sebelah ini nggak ada orang lagi mudik nih misalnya gitu. Rencananya belum udah rencana sama dia. Kemudian situasinya Ali nggak lewatnya jam berapa, lewatnya jam 11 malam. Nah berarti saya harus masuk rumah itu sebelum jam 11 atau setelah jam 11. Jadi rencananya
benar-benar nanti bawa kunci cadangan itu bawa linggis, pokoknya semuanya. Jadi semua itu masuk tekad. Cuma karena satu dan yang lain hal, mungkin dia ketika lagi nunggu waktu tersebut entah ketiduran entah mendapatkan anaknya nangis, lalu akhirnya nggak kesampaian niatnya. Kata Allahu hasanatan kamilatan. Kata Allahu indahu hasanatan. Jadi Allah berikan dia pahala, Pak. Karena tidak bisa melaksanakan tekadnya tadi. Ketika seseorang itu tidak melaksanakan perbuatan buruk, tekad buruknya, dengan rahmat dan karunia Allah, orang tersebut dapat pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayiatan wahidatan. Tapi kalau ternyata dia melaksanakan niatnya tadi, tekadnya tadi, fa'amilaha, dan dia kerjakan tadi ngebongkar rumah atau pokoknya keburukan tadi ya, katabahu Allahu sayiatan wahidatan. Allah catat baginya adalah keburukan atau dosa, satu dosa. Enggak 10, enggak 700. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Ketika kita berbuat atau berbuat kebaikan, beramal soleh, minimal adalah 10 kali lipat pahalanya, bahkan 700 kali. Tapi ketika kita berbuat keburukan, enggak terlaksana, dapat pahala. Maksudnya terlaksana, kita dapat 1 dosa. Kalau gitu enak dong, buat dosa dia terus cuma 1 gitu ya, nggak begitu juga kan? Gitu, nggak begitu juga. Nah di situ segala hal itu tergantung niatnya. Bahkan hal yang halal pun bisa menjadi haram ketika kita masa niatnya salah. Contoh ketika kita menikah. Nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, Pak. Tergantung niat. Kayak sholat. Sholat itu sama gerakannya, 2 rakaat, bacaannya juga sama. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan niat. Apakah dia sholat tahiyatul masjid kan? Apakah dia sholat qobliyah kan? Sholat wudu kan? Sholat hajat kan? Sholat wajib kan? Itu yang membedakan di niat. Begitu juga tadi dengan menikah. Menikah yang usul yang awal hukumnya adalah sunnah, itu bisa menjadi wajib, bahkan bisa menjadi haram, tergantung dengan niat. Kapan dia menjadi sunnah? Ya tadi, ketika seseorang sudah mampu secara lahir batin untuk melaksanakan pernikahan, maka baginya adalah menikah. Mari masalah sabab, mari satu itu mau doa pada tajawaz. Wahai para pemuda, siapa yang kamu mampu, pada tajawaz maka bagi kalian menikahlah. Itu sunnah. Kapan dia bernilai wajib? Kapan dia bernilai wajib? Ketika dia bernilai wajib, itu ketika kondisinya dia itu sudah tidak lagi mampu menahan syahwatnya, dan dia juga mampu secara lahir dan batin. Dia meniat untuk menikah, itu jatuhnya nikah wajib. Ketika dia tidak menikah, itu mudaratnya lebih besar. Nah, kapan dia menilai haram? Nah, ketika dia niat menikah, itu dia menikahnya dengan niatan yang tidak baik. Misalnya hanya ingin supaya jadi di zaman dahulu di zaman Rasulullah SAW itu pernah ada kejadian seseorang
yang berniat itu tidak ikhlas atau pura-pura memberikan mahar. Pura-pura memberikan mahar kepada seseorang yang akan dia nikahi. Dengan maksud hanya ingin berhubungan sama si perempuan tersebut. Nah itu di situ jatuhnya haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi niat itu penentu amal ibadah kita, apakah amal ibadah kita diterima atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apakah perbuatan kita benar ibadah atau tidak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah niat. Ya, itu niat. Nah di situ menjadi penentu, Pak, menjadi penentu. Makanya niat itu adanya di awal dalam setiap kita melakukan amal ibadah. Apapun perbuatan kita, ya sebaiknya tadi kita niatkan lillahi ta'ala, biar semuanya bernilai ibadah. Jadi nggak ada tuh yang ibadah sifatnya otomatis, Pak. Ya, nggak ada ibadah yang sifatnya otomatis, walaupun hanya sekedar dalam hati, karena niatnya dalam hati gitu ya. Jadi jangan kita terjebak lafaz niat. Lafaz niat kayak kita di usul pada memberi salah rakaat, seperti berarti makmuman atau adaan gitu, adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, nggak harus salat itu gitu dalam hati. Nggak harus, itu adalah lafaz, yaitu lafaz untuk menguatkan niat, untuk mendukung niat. Tapi niat itu tadi di lafaz dan ditegakkan berarti Allah dalam hati yang sudah sholat. Selintas begitu niat itu. Jadi mesti dibedakan antara lafaz dengan niat. Niat itu ada di dalam hati. Yang sering kita praktekkan kayak kemarin zakat fitrah kan kita bimbing ya, kita tuntun tuh. Nah itu hanya menyelaraskan, hanya ingin menyamakan apa yang dia niatkan, apa yang diucapkan sama yang dia niatkan, hanya menuntun. Nah, banyak juga jamaah yang waktu itu sudah Pak, saya sudah niatkan, bukan gitu, kita nggak bertuntun lagi, silakan ya, yang penting diniatkan. Nah khawatir yang buat para jamaah yang lain itu melupakan niat, makanya kita tuntun. Saya niat nama itu ada fuza zakat al-fitri gitu ya. Nah, ukhri zakat al-fitri an-nafsi untuk diri saya sendiri, fadlillahi ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah niat. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita masih membahas masalah niat, terutama niat di dalam berwudu. Ini masuk dalam kategori wudu. Tapi kita bahas secara keseluruhan apa itu dengan yang dimaksud dengan niat. Tadi kita sudah sedikit belajar apa itu keinginan, apa itu tekad, apa itu niat. Yang dicatat sebagai ibadah ketika kita tidak mampu melaksanakannya adalah tekad, al-haq, bukan angan-angan atau keinginan. Ketika sudah bertekad melaksanakan keinginan, nah itu dan tidak terlaksana, maka baginya lah pahala kebaikan secara sempurna. Ketika dia mampu melaksanakannya, maka baginya adalah 10 kebaikan, bahkan 700 bahkan lebih. Ketika dia melaksanakan atau menekatkan keburukan dan tidak terlaksana, dapat pahala 1. Tapi terlaksana, dapat dosa 1. Seperti itu. Itulah sedikit terkait niat. Semoga apa yang kita belajar di pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat kita pahami, dan juga semakin kita paham segala sesuatu itu dalam amal ibadah disyaratkan menjadi niat. Ya. Seperti tadi kita sholat, kita masuk ke masjid, ke musola, kita ta'lim, kita niatkan, kita masuk ta'lim. Jadi menjadi apa kita di sini kita niatkan untuk talabur ini. Karena nilainya tak berbeda. Kita ada orang lewat di musola, dia duduk. Duduknya itu akan bernilai ibadah kalau diniatkan etika.
Tapi nggak akan jadi ibadah kalau dia nggak niatkan iktikaf. Capek nih orang dagang, orang kerja, gitu. Ada musola dia duduk. Kan kalau iktikaf itu adalah berdiam diri sejenak berdiam diri ya di dalam masjid. Ketika dia niatkan iktikaf, jadilah ibadah. Ya Allah, saya niat iktikaf. Tapi di situ plus istirahat, tapi istirahatnya dia nilai ibadah karena dia meniatkan iktikaf. Tapi kalau misalnya dia sekedar duduk ngobrol, misalnya nggak ngapa-ngapain, tidak meniatkan, ya nggak jadi apa-apa, nggak jadi pahala. Saya begitu, saya. Makanya segala sesuatu itu dengan innamal a'malu bin sesungguhnya segala amal ibadah itu, perbuatan itu adalah tergantung dengan niat. Likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila sambil menunggu mungkin sekitar 10 menit lagi sambil menunggu waktu isyraq. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait materi ini, pada pagi hari ini, atau materi, silakan. Silakan Pak, kalau ada yang ditanyakan. Ini kita baru masuk mengenai niat. Ya, mengenai niat. Silakan Pak.